Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia terus terjadi. 11 DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin sore. Sejumlah mahasiswa mengeluhkan beban pembiayaan kuliah. Halo Kema 4, perkenalkan, saya Rizky Maulana Muhammad dari Fakultas Kedokteran Gigi Angkatan 2017 sebagai Ketua BEM Kema 4 2021. Dan saya, Muhammad Fadila Gifari dari Fakultas Ilmu Budaya Angkatan 2017 sebagai Wakil Ketua BEM Kema 4 2021. Selamat datang di Kabinet Rananta Firsta. Rananta Firsta memiliki arti rantai kebaikan. Dan kami meyakini setiap perjuangan yang dilakukan oleh BEM Kema 4 2021 haruslah berlandaskan dengan kebaikan. BEM Kema 4 2021 memiliki visi, yaitu BEM Kema 4 yang interconnected 24/7, sehingga mampu bergerak bersama bagi Unpad dan Indonesia. Dalam era penuh keterbukaan, bergerak bersama merupakan hasil dari optimalisasi pelayanan yang hanya bisa dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen baik intra maupun ekstra di lingkungan Universitas Pajajaran, sehingga dalam pengelolaannya harus berdasarkan data dan juga dengan cara yang kreatif. Dan dalam menjalankan kepengurusan, BEM Kema 4 2021 berusaha mengimplementasikan ketiga poin Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, poin YX kebermanfaatan menjadi landasan utama bergerak bagi BEM Kema 4 2021. Dalam melaksanakan perannya, setiap organisasi pasti membutuhkan sistem yang dapat mengatur regulasi di dalam organisasi tersebut. Begitu pula di BEM Kema 4. Perkenalkan, saya Hairunisa Tamara dari Fakultas Psikologi 2017 sebagai Sekretaris Umum BEM Kema 4 2021 yang membawahi Sekretariat Umum. Berbicara soal Sekretariat Umum, bidang ini memiliki fungsi sebagai penunjang kinerja internal BEM Kema 4 agar dalam pelaksanaannya BEM Kema 4 dapat melayani Kema 4 secara optimal. Sekretariat Umum memiliki 4 sayap penyokong, yaitu yang pertama ada Biro Administrasi. Biro ini siap melayani sistem administrasi, mengelola inventaris, juga memelihara sekretariat BEM Kema 4. Lalu yang kedua, Biro Keuangan. Biro Keuangan yaitu biro yang mengelola dan melayani sistem keuangan BEM Kema 4. Kemudian ada Biro Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM. MSDM ini bertugas untuk menjaga stabilitas internal pengurus dan mengembangkan serta mengelola sumber daya manusia. Dan yang terakhir, ada Biro Riset dan Data. Biro Riset dan Data ini hadir sebagai pengelola pusat data BEM Kema 4 2021. Menjadi seorang mahasiswa artinya memiliki kesempatan untuk menjadi buku kosong yang siap diisi oleh pembelajaran-pembelajaran agar mahasiswa tersebut siap menjalani dinamika kehidupan di masa yang akan datang. Saya Rohman Hikmat dari Fakultas Keperawatan Angkatan 2017 sebagai Kepala Bidang Kemahasiswaan BEM Kema 4 2021. Bidang kemahasiswaan merupakan bidang yang berfokus pada optimalisasi pelayanan mahasiswa melalui beberapa aspek,
Yang pertama yaitu aspek kesejahteraan mahasiswa, yang kedua yaitu aspek akademik dan inovasi, lalu yang ketiga yaitu aspek kaderisasi dan pengembangan sumber daya mahasiswa. Bidang kemahasiswaan memiliki 3 departemen, yaitu yang pertama, Departemen Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, yang memiliki tugas untuk mengoptimalkan pengkaderan dan pengembangan mahasiswa Universitas Padjadjaran. Yang kedua, Departemen Akademik dan Inovasi, yang bertugas untuk mengoptimalkan pelayanan akademik dan meningkatkan inovasi mahasiswa Universitas Padjadjaran. Dan yang ketiga, yaitu Departemen Advokasi dan Pelayanan Mahasiswa yang bertugas menjalankan fungsi advokasi sebagai upaya untuk mensejahterakan mahasiswa di Universitas Padjadjaran. Potensi adalah sebuah kekuatan atau energi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi-potensi tersebut bisa berupa fisik, karakter, kecerdasan, minat, bakat, dan semua nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Saya, Danang Cikalandaru, dari Fakultas Ilmu Komunikasi 2017 sebagai Kepala Bidang Minat dan Bakat BEM Kema Unpad 2021. Bidang minat dan bakat adalah sebuah bidang yang berfokus pada pengembangan potensi mahasiswa di bidang non-akademik, meliputi kesenian, kebudayaan, olahraga, dan ekonomi kreatif. Bidang minat dan bakat menaungi 2 departemen. Yang pertama adalah Departemen Seni Budaya dan Olahraga, yang berfokus untuk mengembangkan potensi mahasiswa di sektor kesenian, kebudayaan, dan olahraga. Yang kedua adalah Departemen Ekonomi Kreatif, yang berfokus untuk mengembangkan potensi mahasiswa di sektor kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Saya Fikri Fatur Rahman dari Fakultas Hukum 2017 sebagai Kepala Dinamisasi Kampus dan Kebijakan Publik. Bidang dinamisasi kampus dan kebijakan publik memiliki fungsi melakukan pengkajian dan pergerakan terhadap isu-isu strategis, baik yang berada di lingkungan kampus, daerah, dan nasional. Bidang dinamisasi kampus dan kebijakan publik menaungi 2 departemen, yaitu yang pertama yaitu Departemen Kajian Strategis atau Departemen Kastrat. Departemen ini memiliki fungsi pengkajian, perencanaan, penyikapan, dan pencerdasan terhadap isu-isu strategis. Yang kedua, ada Departemen Propaganda dan Aksi, atau Departemen Proaksi. Departemen ini memiliki fungsi melakukan respon terhadap isu-isu strategis melalui pencerdasan dalam bentuk propaganda. Masyarakat bukanlah segalanya, tapi segalanya akan selalu berlabuh kepada masyarakat. Saya, Abdurrahman Muharib, Fakultas Teknologi Industri Pertanian 2017, sebagai Kepala Bidang Kemasyarakatan. Bidang kemasyarakatan BEM Kema Unpad hadir dengan fungsi yang istimewa dalam menjalankan keberagaman kegiatannya. Pengabdian adalah bentuk usaha mahasiswa untuk menyebarkan sebuah nilai kebaikan yang dapat berupa wujud sebuah kebermanfaatan bagi masyarakat. Bidang kemasyarakatan membawahi 3 departemen, yaitu yang pertama, Departemen Advokasi Masyarakat. Departemen Admas memiliki peran dalam menjadi jembatan bagi masyarakat dengan berbagai stakeholders dalam mengadvokasikan berbagai permasalahan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, Departemen Lingkungan Hidup. Departemen LH adalah departemen yang memiliki fokus dalam mengedukasikan Kema Unpad serta masyarakat terkait isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan, baik skala lokal maupun global. Lalu, yang ketiga, Departemen Pengabdian Masyarakat. Departemen Pengmas adalah departemen yang menjadi wadah dedikasi bagi para mahasiswa pengabdi serta menjadi katalisator dalam membentuk mahasiswa-mahasiswa Unpad yang berjiwa insan abdi masyarakat. Komunikasi adalah kunci untuk membuka sebuah hubungan, dan dengan komunikasi, maka informasi akan tersebar secara meluas. Saya, Anissa Aulia Husna dari Fakultas Keperawatan 2017 sebagai Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi BEM Kema Unpad 2021. Di era pandemi seperti ini, komunikasi dan informasi menjadi sangat penting untuk Kema Unpad.
Bidang Kominfo bertanggung jawab atas segala seluruh komunikasi kepada berbagai stakeholder, baik di internal maupun eksternal Kema Unpad. Maka dari itu, Bidang Kominfo hadir untuk memberikan informasi secara meluas kepada Kema Unpad. Bidang Kominfo menaungi 3 departemen, yaitu yang pertama, Departemen Hubungan Internal. Departemen Hubungan Internal bertanggung jawab dalam menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh elemen Kema Unpad seperti BEM Fakultas, UKM, paguyuban, komunitas, dan lain sebagainya. Yang kedua, Departemen Hubungan Eksternal. Departemen Hubungan Eksternal menjadi wajah BEM Kema Unpad ketika menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder. Lalu yang ketiga ada Departemen Media Kreatif yang akan mengemas informasi secara menarik dengan cara yang kreatif untuk Kema Unpad. Departemen Media Kreatif juga bertanggung jawab atas segala media sosial BEM Kema Unpad 2021. Perlu kita ketahui bahwasannya mahasiswa adalah tonggak pergerakan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, perlu kita perhatikan lebih seksama lagi keberlangsungan dari perkembangan generasi kita. Saya Ahyarul Fitradin dari Fakultas Ilmu Komunikasi 2019 PSDKU sebagai Koordinator Daerah PSDKU Pangandaran. Dan perkenalkan, saya Fikri Firdaus dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 2019. Dan saya di sini sebagai Wakil Koordinator PSDKU Pangandaran. Korda PSDKU berperan menaungi BEM Kema Unpad PSDKU Pangandaran sebagai penyambung aspirasi Kema PSDKU. Selain itu, kehadiran Korda PSDKU Pangandaran sebagai perpanjangan tangan BEM Kema Unpad hingga adanya nilai interconnected di antara Kema di 2 wilayah yang berbeda. Setiap dari kita pada hakikatnya adalah seorang pembelajar yang harus terus melangkah, berjuang, dan berkorban apapun kondisi yang terjadi. Walau tahun ini pandemi merubah segala hal yang terjadi, tapi kami yakin akan banyak terlahir karya abadi yang tercipta dari para manusia hebat yang terus membersamai BEM Kema Unpad. Menjadi bagian dari BEM Kema Unpad, harapannya adalah salah satu cara untuk menebarkan kebaikan bagi Kema Unpad dan masyarakat sekitar. Dengan kata lain, menebarkan kebermanfaatan. BEM Kema Unpad 2021, Kabinet Rananta Persta, siap hadir dan akan selalu belajar. Rananta yang memiliki arti rantai, siap menghubungkan berbagai kebaikan, mengikatkan berbagai potensi yang ada untuk menebar kebermanfaatan bagi sesama. Setiap kita adalah penulis cerita-cerita perjuangan mahasiswa yang memberikan manfaat bagi alma mater, nusa, dan bangsa.